Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصادق رحمه تعالى الحديث الرابع والأربعون hadis yang ke-44 ma yanfa'ul 'abda ba'da wafatihi, sesuatu yang bermanfaat untuk hamba setelah kematiannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza mata al-'abdu inqata 'amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin intafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika hamba meninggal dunia, maka tak putuslah amalnya kecuali dari 3 jalan. Yang pertama dari jalan sedekah jariyah. Yang kedua dari jalan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga dari jalan anak saleh yang biasa mendoakan kebaikan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 6. Hadis ini cukup masyhur di kalangan kaum muslimin, sehingga penjelasan tentang masalah ini mungkin sudah banyak didapatkan. Akan tapi tidak ada salahnya bila kita mengingatkan kembali tentang faedah hadis ini, khususnya di saat-saat bulan Ramadan yang penuh dengan pahala yang berlipat ganda. Maka kalau kita mengamalkan salah satu dari 3 jalan ini, apalagi 3-tiganya, tentunya balasannya akan semakin berlipat ganda. Yang pertama, sedekah jariyah. Disebut dengan sedekah jariyah dikarenakan sedekah tadi manfaatnya terus mengalir. Jariyah itu terus mengalir untuk orang yang bersedekah sampai setelah meninggal sekalipun terus mendapatkan manfaatnya. Sedekah jariyah ini
biasa berupa tanah untuk wakaf. Kemudian juga bisa berupa kitab-kitab atau mushaf-mushaf, atau berupa pembangunan masjid, tempat fuqara wal masakin, tempat anak yatim, dan yang semisalnya, termasuk bab sedekah jariyah. Nah, ma'had, rumah-rumah untuk musafir yang barangkali mau menginap di situ, dan yang sejenisnya, semuanya termasuk bab sedekah jariyah. Nah, sebagaimana yang telah saya singgung pada pembahasan yang pertama tadi, bahwa sedekah jariyah itu memiliki pahala yang cukup besar dan terus mengalir sampai pelakunya meninggal sekalipun, wabil khusus bila diberikan pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sudah saatnya kita untuk bersedekah jariyah, tentunya dengan harta yang bermanfaat, yang halal, ya. Nah, namun diingat masalah sedekah ini, sekalipun hukum asalnya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tetapi bisa jadi pahala yang berlipat ganda itu akan sirna begitu saja bila kita tidak memperhatikan etika dalam Islam, dalam bersedekah. Di antara yang harus kita perhatikan dalam bersedekah ialah wa anfiqu fi sabilillah. Nah, sasarannya tepat. Ini fi sabilillah, di jalan Allah, bukan fi sabili syaitan. Banyak orang yang membantu kepentingan umum, tetapi dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu pelaksanaan acara-acara bid'ah, pembangunan kubur-kubur yang dikeramatkan, atau pembangunan tempat-tempat yang dipakai untuk acara-acara kebid'ahan, pembangunan markas-markas dakwah bid'iyah. Nah, semuanya tidak tepat sasaran. Nah, mungkin dia sudah menganggap tabungan pahalanya besar, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Karena apa? Tidak fisabilillah. Nah, kemudian yang perlu diingat juga ialah minal malil halal, dari harta yang halal. Karena dalam hadis disebutkan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima sedekah kecuali yang berasal dari harta yang baik-baik. Harus harta yang halal, bukan hasil pencurian, bukan pula hasil perjudian, bukan pula hasil riba yang haram, tetapi hartanya halal, baik zatnya halal maupun cara mendapatkannya juga halal. Karena kalau hartanya sekalipun banyak jumlahnya, tetapi kalau hartanya haram zatnya maupun cara mencarinya, maka tidak diterima sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diingat juga, tidak boleh kita sertai sedekah kita dengan perkara-perkara yang membatalkannya. Ya, jangan menyertai sedekah kita dengan perkara-perkara yang membatalkannya.
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan perbuatan al-mannu wal adha. Atau alladzi yunfiqu malahu ria'an nas, atau dengan riya. Naam. Pembatal sedekah di antaranya al-mannu. Al-mannu itu ialah mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, dicontohkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir karya Ibnu Jauzi rahimahullah, dalam tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya, di antara al-mannu itu ialah mengatakan bahwa saya sudah sering berbuat baik sama kamu, sama Anda, tetapi Anda kok masih miskin saja, ya. Kok terus minta saja, ya. Saya sudah sering ngasih, kamu kok masih minta terus, ya. Kok masih miskin saja. Nah, ini ucapan ringan di lisan, tapi membatalkan sedekah kita. Setahun kita memiliki tabungan pahala, tapi dengan ucapan yang singkat tadi, pahala kita yang sudah kita genggam dengan tangan setahun yang lalu itu bisa habis, bisa musnah begitu saja. Nah, atau disebutkan pula oleh para ulama dalam tafsir-tafsir tersebut, di antara contoh al-mannu ialah mengharapkan agar namanya dicantumkan, diabadikan sebagai nama. Misalkan pembangunan masjid, dia yang bangun, namanya Ahmad, di Masjid Ahmad, termasuk al-mannu kata para ulama. Kenapa? Secara otomatis kalau orang itu menyebut nama masjid itu Masjid Ahmad, itu langsung dia langsung teringat dengan orang yang bangun masjid itu. Nah, dan yang bangun masjid itu ketika melihat Masjid Ahmad langsung teringat dengan amalan dulu yang ia lakukan. Nah, namanya penyebut kebaikan termasuk al-mannu, bisa batal pahalanya padahal masjidnya sejadi. Nah, barakallahu fikum. Berbahaya. Hati-hati dengan al-mannu. Wal adha. Jangan pula kita batalkan sedekah kita dengan al-adha. Menyakiti hati orang yang kita beri bantuan, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan-tindakan. Dengan ucapan, ya, misalkan kita ngasih bantuan, tapi dengan ucapan yang menyakitkan, ya. Sini, ya kilab, itu hai anjing-anjing, tak kasih bantuan 1 miliar, 1 miliar uangnya, tapi dipanggil anjing. Nah, panggilan harga diri tidak bisa dibayar dengan uang 1 miliar, ya. Nah, ucapan semacam itu menyakiti hati, ya. Termasuk tindakan yang menyakitkan, menyumbang tapi uangnya dilempar, ya, sak gembok gini. Ta'al, ya miskin, ta'al, ya, wong kiri, Nah, itu enggak dihormati, tidak dihargai. Al-adha menyebabkan pahalanya batal. Wa riya'an nas, termasuk juga ialah riya. Sedekahnya karena pamer,
ingin dilihat orang. Tentunya ingin dilihat, maksudnya ialah ingin dipuji. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, dari sini juga kita harus menjaga keikhlasan kita dalam apa ini? Bersedekah. Nah, kalau etika-etika tadi itu kita perhatikan baik-baik dan kita amalkan, maka pahala sedekah kita itu akan berlipat-lipat ganda. Nah, dari 10 kali lipatnya menjadi 700 kali lipatnya, menjadi berlipat-lipat yang lebih banyak lagi dari 700 kali lipat. Semuanya itu tergantung dari kuat dan lemahnya keikhlasan, ya. Nah, dan hal-hal yang perlu disampaikan tadi itu. Barakallahu fikum. Ini pembahasan sedekah jariyah. Pembahasan yang kedua ialah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, dan yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat atau al-ilmu nafi' ialah al-ilmu syar'i. Yang memang ilmu syariat itulah ilmu yang bisa bermanfaat, ya, di dunia wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat secara hakiki, bisa bermanfaat baik bagi orang yang memilikinya maupun orang yang lain yang bisa mengambil faedah darinya. Nah, baik, masuk di dalamnya karya tulis, masuk di dalamnya ceramah-ceramahnya yang bermanfaat, ya. Ceramahnya disediakan, kemudian dimanfaatkan oleh orang yang mendengarnya, karya tulisnya. Nah, disebarluaskan, diambil faedahnya oleh banyak manusia, termasuk juga kajian-kajian kitab-kitab yang diajarkan, kemudian dimanfaatkan dan dirasakan faedahnya oleh banyak umat manusia. Semuanya itu akan terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyampaikannya atau orang yang meninggalkan karya tulisnya tadi itu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, barakallahu fikum. Ini keutamaan tersendiri bagi orang yang belajar ilmu syariat dan juga mengajarkannya. Baik. Kemudian yang ketiga, waladun salih, anak yang saleh. Baik anak dari tulang rusuk kita atau cucu-cucu kita ataupun anak hasil didikan kita. Nah, namanya apa ini? Santri-santrinya, ya, atau murid-muridnya. Nah, dia masuk di dalamnya. Baik, anak yang saleh bersedekah untuk orang tuanya, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, itu bermanfaat untuk orang tuanya sekalipun dia sudah meninggal dunia. Termasuk anak-anak didiknya, mendoakan kebaikan untuk guru-gurunya. Itu guru-guru tadi itu mendapatkan manfaat doa kebaikan dari anak didiknya sekalipun sudah meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Ini penjelasan singkat seputar masalah apa yang bermanfaat bagi hamba setelah kematiannya. Ada satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan hadis ini. Wa yustadallu bihadzal hadis ala targhib fit tazwij. Hadis ini mengandung dalil anjuran untuk menikah. Kenapa?
alladzi min thamaratihi husulul aulad as-shalihin. Nah, karena buah dari pernikahan itu ialah anak-anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh, yang suka bermanfaat untuk kita. Tanpa menikah, gak dapat ya keutamaan anak yang soleh. Ya kalau jadi guru yang ngajar santri banyak masih lumayan, enggak semuanya jadi ustaz. Tapi kalau menikah kan semuanya bisa, lebih gampang, ya kan? Nah ini makanya di sini ada faedah khusus dari beliau rahimahullah at-targhib na'am fit tazwij, anjuran untuk segera menikah. Bagi yang sudah mampu melaksanakan al-ba'ah, ya. Al-ba'ah di sini al-ba'ah maliyah wal ba'ah jasadiyah atau badaniah. Nah, ba'ah maliyah itu siap untuk membiayai acara walimah, siap menghidupi anaknya orang. Nah, ba'ah jasadiyah itu mampu untuk itu, ya, berjuang dalam rangka menghasilkan generasi-generasi anak yang soleh tadi itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah al-haditsul khamis wal arba'un. Hadis yang ke-45. As-sabaq fil mubahat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan perkara-perkara yang mubah. Jadi walaupun perkara yang mubah, kita jangan sampai ketinggalan. Itu bahasa singkatnya begitu ya. Sekalipun itu urusan yang mubah, kita jangan sampai jadi orang yang ketinggalan. Nah, untuk mendapatkannya. Karena siapa yang cepat dia yang dapat. Nah, jangan kelewes ya. Nah, itu. Dalam hadis yang lain, orang yang suka di belakang itu, Allah Subhanahu wa taala akan selalu membelakangkan dia dalam kebaikan. Ya. Nah. Makanya dalam hal-hal sekalipun yang mubah itu harus digariskan terdepan. Nah, siapa cepat dia dapat. Nah, jangan menjadi orang yang belakang. Begitu temannya dapat, dia protes. Ya, sukanya protes, sukanya demo. Oh itu. Nah. Kurang aktif. Ya. Farqafik. Asmar ibn Widras anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaihi Muslim fa huwa lahu, rawahu Abu Dawud. Dari Asmar bin Widras bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang dahulu atau terlebih dahulu mendapatkan sumber air dan sebelumnya tidak ada yang mendahulinya dari orang Islam, maka sumber air itu milik dia. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi syaikhus saya hadis ini dhaif. Itu Ibnu Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Hanya saja prinsip masalah siapa yang cepat dia yang berhak mendapatkannya, ini merupakan prinsip yang muttafaq alaih bainal ulama, yang disepakati oleh para ulama sekalipun tidak menggunakan hadis ini. Nah, seperti Ihya'ul al-Mawad, membuka tanah-tanah baru yang memang tidak ada pemiliknya. Misalkan di daerah luar Jawa yang masih hutan belantara, ya, pemerintah mempersilahkan para transmigran untuk membuka lahan-lahan baru dan menjadi hak miliknya, yakni yang dibuka dan dikelola, itu saja. Nah, maka siapa yang cepat dia dapat, ya. Nah, kelola, cangkul, tebangi,
bangun rumah di situ, ya, nah, kemudian ngambil tanah 50 hektar begitu. Loh, memungkinkan luar Jawa, bukan Surabaya. Nah, luar Jawa itu, ini sejauh matamu panjang luas, ya. Nah, itu bukan sesuatu yang mustahil, nyata di Indonesia. Nah, negara yang paling luas hutannya, nah, di antaranya Indonesia. Nah itu, luas ya, masih alam. Nah di situ dia batasi tanahnya, nah ini tanah saya. Itu menjadi miliknya. Ada pendatang baru, kamu kok ngambil banyak, saya gak dapat. Ya kamu itu yang sisanya di belakang, kamu datanya belakangan, gak duluan sama saya itu. Ya. Begitu, ya. Dengan catatan belum ada miliknya. Kalau sudah dimiliki oleh seseorang, kemudian berbondong-bondong untuk mendapatkannya, maka ujung-ujungnya ialah penggusuran. Oh, ayo digusur, ya kan? Nah, buka miliknya kok, ya. Nah, buka kios, tanah apa, atau apa di sebuah tanah yang bukan miliknya, ya kan? Nah, dia mengatakan sudah 10 tahun dia berdagang di situ, ya kan? Pemiliknya datang, ya. Loh, tanah saya kok dipakai? Enggak bisa apa-apa dia. Kusur, ya kusur. Nah, ganti rugi gimana? Enggak bisa, bukan miliknya. Nah, enggak boleh itu, ya. Baik, jadi pembahasan ini terkait dengan barang-barang yang memang apa ini? Tidak ada pemiliknya. Maka siapa yang duluan untuk mendapatkannya, maka dia yang berhak memilikinya. Nah, dalam batasan ya yang dia kelola saja, tidak kemudian klaim semua hutan yang ada milik saya, tapi dia nggak berbuat apa-apa, juga bisa seperti itu, nggak boleh. Ya, nah, jadi yang dikelolanya dan sudah menjadi lahan garapannya itu miliknya. Semuanya orang bisa mengklaim, ya dunia dan isinya milik saya semua. Nggak bisa, ya. Barakallahu. Qala rahimahullah. Al-hadits sadis wal arba'un. Hadis yang ke-46. Al-hiqul fara'id bi ahliha. Sahkan harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Dah bahas warisan, faraid sekarang, ya. Nah, refreshing, ya. Itu matematikanya Ahlussunnah wal Jamaah itu, faraid. Ya. Nah, disinilah fungsinya matematikanya Ahlussunnah itu, ya. Membahas masalah faraid. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa wali aula rajulin dzakarin muttafaqun alaih. Serahkan harta-harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Sisanya maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling layak mendapatkannya. Artinya yang sudah ada ketentuannya dalam Quran, dapat bagian berapa, seperempat atau sepertiga, yaitu kasihkan semuanya. Sisanya asobah, kasihkan kepada pihak laki-laki yang memang ulul asobah, berhak mendapatkan sisa harta. Naam, barakallahu fikum. Kita gabung faedahnya dengan hadis berikutnya. Al-hadits sabi wal arba'un. Hadis yang ke-47. La wasiyat ahli waris, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. An Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, fala wasiyat ahli waris." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah telah memberi masing-masing orang yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan haknya. Maka tidak ada wasiat berupa harta untuk ahli waris. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Disahihkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Nah, dua hadis tadi, hadis yang ke-46 dan ke-47 membahas permasalahan apa ini? Warisan. Maka kita singgung agak rinci tentang masalah warisan ini. Dikarenakan ilmu yang satu ini sudah dirasa hampir punah karena tidak banyak yang mengamalkannya. Pengamalan di kalangan kaum muslimin itu ialah rebutan harta. Ya, rebutan harta itu yang banyak mengamalkannya. Kalau membaginya sesuai dengan hukum faraid, hukum waris dalam Islam, ini sangat sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Maka untuk menghidupkan sunnah yang satu ini perlu saya jelaskan agak rinci tentang masalah faraid. Nah, kharabitina azakumullah. Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, maka ada perkara-perkara yang harus didulukan pelaksanaannya terkait dengan harta warisan tadi. Jadi jangan dibagi dulu sebelum menunaikan beberapa perkara berikut. Kalau ternyata masih ada sisa ya dibagi, kalau nggak ada sisa ya gimana lagi. Nah, yang pertama ialah takalifu tajhizil mayyit. Nah, biaya pengurusan mayat, biaya rumah sakitnya, ya misalkan dia mati di rumah sakit ya kan, biaya ambulan, biaya obat-obatan, biaya pengurusan jenazah, kain kafannya, biaya penggaliannya, penguburannya, ya. Nah, ini harus dilunasi dulu. Kalau ada yang melunasi, ya dia nanggung, alhamdulillah. Kalau enggak, maka diambilkan dari harta peninggalan si mayat tadi itu, ya. Nah, dah bayar, masih sisa banyak, alhamdulillah. Jangan dibagi dulu, adalah yang lain, ya. Apa itu? Yang kedua ialah ad-duyun, hutang-hutang si mayat. Kalau memang ada yang nanggung, fadakah, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang mau nanggung, ambil itu peninggalan harta si mayat. Nah, catatan hutangnya, orang ini kaya, ternyata hutangnya 1 triliun. Dilihat kasnya, oh masih sisa banyak, alhamdulillah, hutang-hutangnya dilunasi. Beres. Jangan dibagi dulu. Nah, apa itu? Al-wasiyah. Yakni pelaksanaan wasiat berupa harta yang ditujukan kepada selain ahli waris. Kan ahli waris tidak boleh menerima wasiat berupa harta karena sudah dapat bagian sendiri warisannya, ya. Dan yang paling banyak ialah sepertiga. Wasiat dalam bentuk harta yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia itu paling banyak sepertiga dari hartanya. Nah, ada surat wasiatnya, tolong anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, si fulan, sahabat bapak,
yang biasa membantu bapak, yang dulu berjuang bersama-sama, ya. Kalau bapak mati, berikan kepadanya uang bapak sebesar 100 juta. Oh, hitung. Oh, enggak sampai sepertiganya, langsung dikasihkan. Men, habis. Nah, masih sisa? Nah, alhamdulillah masih ada sisanya sedikit. Nah, dibagi untuk ahli warisnya sesuai dengan aturan pembagian harta waris dalam Islam. Nah, adapun dalil yang paling utama dalam ilmu waris ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Nah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Al-Baqarah apa? An-Nisa berapa? An-Nisa ya? Nah, An-Nisa. Al-Baqarah. An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 12. Coba sih ada musuh. Baik. Nah. Nah. Surat An-Nisa. Sorry. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Nah. 11 dan 12 itu di antaranya. Rincian tentang pembagian harta waris ini dalil utamanya ialah surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Adapun yang lainnya itu tambah-tambahan saja. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain sampai seterusnya. Ya. Nah. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan harta waris? Ya. Nah. Dari kalangan laki-laki secara terperinci ada 15 orang. Yang pertama bapaknya si mayat. Yang kedua kakeknya si mayat dari pihak bapak ke atas. Yang ketiga suami si mayat. Ini laki-laki semua ya. Yang keempat al-akhli saudara laki-laki seibu. Itu semuanya ashabul furud al-muqaddarah. Bagiannya sudah ditetapkan dalam Quran. Sudah ditetapkan berapa bagiannya? Jelas sepertiga atau seperempat atau seperdelapan ya. Nah, yang kelima anaknya si mayat. Nah, yang anak laki-laki si mayat. Yang keenam cucunya si mayat dari anak laki-laki ke bawah. Ketujuh al-akh asy-syaqiq, saudara laki-laki sekandung dari si mayat. Yang kedelapan al-akh li-ab, saudara laki-laki sebapak dari si mayat. Semuanya itu nasabnya kepada si mayat ya. Nah, yang ke-10, yang ke-9 ibnu akh asy-syaqiq, anak saudara laki-laki sekandung. Baca baik. Ponakannya si mayat dari saudara laki-laki sekandung ya.
Yang ke-10 ibnul akhli ab, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Yang ke-11 al-am syaqiq, paman sekandung. Paman dari pihak bapak sekandung dengan bapaknya si mayat, ya. Yang ke-12 al-am li ab, paman sebapak dari bapaknya si mayat. Ya, jadi saudara sebapaknya bapaknya si mayat, ya. Nah, itu am li ab. Yang ke-13 ibnul am syaqir, anak dari paman sekandung. Berarti apa ini? Ya, misanan atau sepupu. Sepupu dari anak paman. Yang paman itu adalah saudara sekandung bapaknya si mayat. Yang ke-14 ibnul am lil ab, sepupu yang merupakan anak dari paman. Yang paman ini adalah saudara bapak dengan bapaknya si mayat. Itu namanya ibnul am lil ab. Yang ke-15 al-muqtik, laki-laki yang memerdekakan si mayat. Nah, 15 itu. Semua tadi selain yang punya bagian tetap dalam Quran itu 4. Berarti yang ke-5 sampai yang ke-15 namanya ulul asobah. Bagiannya itu enggak jelas dalam Quran, tapi dapat bagian sisa-sisa. Kalau sisanya banyak, ya alhamdulillah. Sisanya sedikit, ya disyukuri juga. Nah, adapun ahli waris dari kalangan wanita, ini ada 10. Ahli waris dari kalangan wanita ada 10. Baik. Satu ini jangan lama-lama. Yang pertama, al-bintu, anak perempuannya si mayat. Yang kedua, bintul ibni, cucu laki-laki dari anak perempuannya si mayat. Bintul ibni, ke bawah, cicit-cicitnya itu, ya. Yang ketiga, al-um, ibunya si mayat. Yang keempat, al-jaddah min jihatil wa in alat, nenek pihak ibu ke atas. Yang kelima, al-jaddah min jihatil wa in alat, nenek dari pihak bapak ke atas. Yang keenam, al-ukhtus syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Yang ketujuh, al-ukhtul ab, saudara perempuan seibu. Yang kesembilan, az-zaujah, istrinya si mayat. Dan yang ke-10, al-mu'tiqah, orang perempuan yang memerdekakan si mayat. Seandainya mayat tadi itu asalnya budak, ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, berarti jumlah total ahli waris 25. 15 pihak laki-laki, 10 pihak wanita. Kalau semuanya masih ada, tapi mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Nah, kalau mayatnya itu punya istri, berarti dia sebagai suami, ya suami nggak ada. Jadi intinya, kalau ada istri berarti suaminya yang meninggal. Kalau yang ada itu suami, berarti istrinya yang meninggal. Ini nggak bisa ketemu ini antara zauj dan zaujah, ya. Nah, adapun kalau yang lainnya, ini masih bisa ketemu. Semuanya kumpul jadi satu. Naam, itu tidak semua dapat. Nah, ada yang termasuk kelompok ahli waris yang memiliki hak veto.
yang memang kelasnya ialah al-hajib, yang bisa menghalangi pihak lain untuk dapat. Ada yang kelasnya al-mahjub. Kalau pihak yang menghalangi ada, dia terpaksa nggak bisa dapat. Tapi kalau yang menghalangi nggak ada, baru dia maju dapat. Nah, ya, kita harus sampaikan. Jangan merasa saya warisnya berhak menerima. Iya, tidak dulu. Ada kelasnya al-hajib atau kelasnya al-mahjub. Kalau kelasnya al-hajib, maka maju terus, pantang mundur. Tapi kalau al-mahjub, tunggu. Kalau yang al-hajib, pihak-pihak yang punya hak veto, ya, yang bisa menghalangi pihak lain dapat, masih ada. Anda harus mundur. Maju nggak boleh, mundur. Kecuali dapat jabatan, persenan, ya syukuri saja. Ya kalau nggak dapat ya jangan marah, ya memang nggak dapat. Baik, barakallahu fikum. Ini kan dirinci lama, cuma kita sampaikan pelan-pelan, ya, bersambung insyaallah. Yang pertama, bagian bapak. Ya. Bagian bapak. Bapak dapat 1/6. Jika, nah penting, jikanya itu penting. Si mayat meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki ke bawah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bapaknya si mayat itu dapat 1/6 dari harta peninggalannya si mayat jika si mayat meninggalkan anak. Ya, laki-laki, anaknya laki-laki atau cucu laki-laki ke bawah, ya. Kemungkinan yang kedua, bapak ini mendapatkan asobah. Sisa harta, ya. Dapat banyak ya alhamdulillah, dapat sedikit ya. Gimana lagi, ya? Jika si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki ke bawah. Fa illam yakul lahu walad fa warithahu abawahu. Dalilnya surah An-Nisa juga ayat 11. Kalau ternyata si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki atau yang terus turun ke bawah, maka warisannya diambil semua oleh bapak. Sisanya maksudnya. Setelah semua dibagikan. Al-qiku al-fara'id bi ahliha. Ya. Setelah semua dapat bagian masing-masing, sisanya dikasihkan bapak. Kemungkinan yang ketiga, mendapat 1/6 ditambah sisa. 1/6 dikasihkan dulu, kalau masih ada sisa, dia ambil juga. Bagaimana ini? Jika si mayat meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan ke bawah. Nah, jadi kalau ahli warisnya itu apa? Ya, kemudian satu orang anak perempuan, kelas yang lainnya nggak ada. Bapak dapat berapa?
1/6 tambah sisa. Dapat 1/6. Perempuan 1 dapat separuh. Ya. Anak perempuan 1 tunggal dapat separuh. Separuh, bapaknya dapat 1/6. Sisanya berapa? Setengah, 2 ditambah 1/6. Sisanya berapa? Ayo, ahli matematika ini. Harus sunnah. Matematika faraid. Ya. Nah, sepertiga itu dikasihkan bapak juga. Beres. Ngerti maksudnya? Iya, dari bapak itu dapat 1/6 plus sisa. Jika hanya dia dan anak perempuan 1 yang menjadi ahli warisnya. Anak perempuan dapat separuh, bapaknya dapat 1/6, ternyata masih sisa sepertiga, dikasihkan bapak juga. Beres. Paham ya? Kalau ahli warisnya bapak, anak perempuan, kemudian istri 1. Istri dapat berapa? Dapat 1/8 karena ada anak. Berarti 1/8. Terus anaknya dapat separuh. Bapaknya 6. Sisanya tunggu nek. Saya nunggu kalian saja ya. Saya enggak mau kalkulator soalnya. Enggak. Berapa ditanya? Seper-2 ditambah 1/8 tambah 1/6. Sisanya berapa? 5/24. Ya. 5/24 kasihkan juga untuk bapak. Yes. Nah. Ya. Nah, kalian tanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan nilai hitung kalian ya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nanti yang selanjutnya insyaallah bersambung ya. Jika kita membantu membangun masjid, tapi ketika masjid itu dijadikan tempat untuk acara bid'ah, apakah saudara kita terhapus? Lah, insyaallah cuma berkurang barokahnya. Jika harus berusaha untuk apa ini? Dihilangkan lagi kebid'ahannya, biar semakin tambah lagi barokahnya. Ya. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.